Nah, kemudian ini barangkali yang perlu dijelaskan kepada Ibu Bapak sekalian terkait dengan status kepegawaian Badan Gizi Nasional untuk 3 komponen pegawai Badan Gizi Nasional di setiap SPG. Jadi kami sudah melakukan rekrutmen dan tes untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 sebanyak 2080 yang sudah menjadi ASN terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025, dan kemudian pada tahap 2 kami sudah melakukan seleksi sebanyak 32.000, di mana yang 31.250 itu khusus, itu adalah seluruh kepala SPG yang dididik melalui Sarjana Penggerak Pengetahuan Indonesia, dan kita buka untuk umum 750, di mana kemudian diisi oleh akuntan sebanyak 375 dan tenaga gizi 375, dan mereka sudah melakukan pendaftaran, kemudian tes dengan komputer assist test, dan kemudian mereka sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup dan pengusulan nomor induk PPK, sehingga diperkirakan mereka akan menjadi PPK mulai tanggal 1 Februari 2026. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk melakukan seleksi PPK tahap 3 dan 4, dan kita akan buka nanti secara umum dengan jumlah formasi masing-masing 32.460. Dan kemudian kami perlu laporkan terkait dengan anggaran Badan Gizi Nasional yang terserap pada tahun 2025, di mana program pemenuhan gizi nasional itu pagunya 59 triliun 557 399 miliar 85 ribu rupiah, itu terserap 99,5%. Sebelum pagu adanya anggaran biaya tambahan, sementara untuk dukungan manajemen penyerapan 45,9%. Dan kemudian di akhir tahun kita mendapatkan anggaran biaya tambahan sehingga penyerapan kita menjadi 81,6, dan ada dukungan manajemen yang tidak bisa kita serap karena yang kita ajukan terkait dengan optimalisasi baru dikeluarkan izinnya pada tanggal 30 oleh Kementerian Keuangan, sehingga kita tidak punya banyak waktu untuk mengeksekusi anggaran tersebut. Tapi alhamdulillah Badan Gizi mendapatkan 2 program, yang satu adalah program optimalisasi meskipun tidak optimal, dan kemudian juga anggaran biaya tambahan yang menyelamatkan bantuan pemerintah di saat-saat terakhir, karena pada saat seminggu terakhir di bulan Desember itu kita kekurangan anggaran untuk program makan bergizinya, dan kami eksekusi dengan anggaran biaya tambahan. Untuk tahun 2026, pagu anggaran kita sudah tercatat 268 triliun, di mana 95,4%-nya adalah untuk program pemenuhan gizi nasional, dan untuk MBG-nya senilai 248 triliun, dan kemudian ada non-MBG 7,457 triliun, termasuk di situ ada program untuk penyediaan dan penyaluran 1 triliun, anggaran sistem dan tata kelola 145 miliar, anggaran promosi, edukasi, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat ini 338 miliar, dan juga anggaran pemantauan dan pengawasan sebanyak 801 miliar, yang 700 miliarnya kita akan swakelakan tipe 2 ke BPOM. Nah, kemudian dukungan manajemen ini mencakup 12 triliun, tetapi kemudian 4,9 triliun akan masuk ke dalam RO khusus yang bisa kita cairkan kalau kita mendapat direktif presiden. Jadi ada blok anggaran yang 4,9 triliun dan kita bisa gunakan kalau kita sudah bisa minta persetujuan kepada presiden lewat ratas. Selanjutnya. Nah, kemudian kami perlu sampaikan terkait dengan kebijakan penutupan portal permanen
kami perlu sampaikan bahwa SPPG yang sudah operasional mencakup 21.102 SPPG dan ada potensi penambahan data terverifikasi dalam sistem kami yang masih tercatat 14.145, sehingga total seluruh mitra yang terdaftar di dalam portal mitra itu ada 35.247. Pada target pembentukan SPPG kita hanya 28.000 SPPG untuk aglomerasi. Dan langkah BGN dalam menyikapi jumlah yang sedang terverifikasi 14.145 ini diantaranya adalah kita melakukan pengecekan detail ulang di lapangan apakah SPPG yang atau calon mitra yang terdaftar itu betul melakukan kegiatan atau tidak. Kemudian yang kedua kita melakukan rollback data usulan yang tidak valid dan atau tidak aktif lebih dari 60 hari. Dan kemudian ketiga kita melakukan pengecekan secara detail jumlah penerima manfaat yang belum menerima MBG berkoordinasi dengan stakeholder. Dan ini penting sekali karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa banyak pesantren yang tidak terdata di Kementerian Agama. Dan itu adalah penerima manfaat. Kemudian juga banyak anak-anak balita termasuk ibu hamil, menyusui yang belum terdata dalam sistem kenegaraan. Seperti misalnya anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri itu tidak punya NIK, sehingga kita harus data ulang ke setiap RT. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.